Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam pada Bu Nur Hayati Siregar dan juga semua yang menyaksikan. Kenalkan, saya Sus Fikar. Di sini akan mempresentasikan terkait tugas pemimpinan dan etika bisnis dengan tema kemampuan seorang pemimpin dalam menyelesaikan manajemen. Sebelumnya, pendahuluan, konflik dalam organisasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang efektif agar tidak mengganggu produktivitas tim. Pengertian dari manajemen konflik tersendiri adalah proses menangani perselisihan dalam organisasi dengan pendekatan yang konstruktif untuk mencapai solusi terbaik bagi semua pihak. Lalu ada jenis-jenis konflik dalam organisasi. Yang pertama adalah konflik interpersonal yang terjadi antara individu. Ini bisa disebabkan oleh hal-hal yang remeh maupun serius. Lalu ada juga konflik antar kelompok yang terjadi antar divisi atau tim. Jadi antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Lalu ada juga konflik struktural yang dipicu oleh kebijakan atau hierarki. Biasanya terjadi karena ada suatu kebijakan baru dari pimpinan yang menyebabkan kisruhan di bagian bawah organisasi karena tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Lalu ada juga konflik lain yang terjadi karena perbedaan prinsip atau keyakinan. Ini terjadi karena bisa ada perbedaan fundamental dari nilai yang dipegang oleh suatu pihak dengan pihak lain. Pihak ini sendiri bisa sama antar interpersonal, bisa juga kelompok, bisa juga antar atasan dan juga bawah. Lalu selanjutnya adalah peran pemimpin dalam manajemen konflik. Yang pertama adalah menjadi mediator yang menjembatani pihak yang berselisih. Jadi pimpinan tidak mengambil tidak mendukung satu pihak yang berkonflik, tapi menjadi penengah agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan karena pimpinan tersebut malah membela pihak lain. Lalu sebagai pengambil keputusan untuk menentukan solusi terbaik. Jadi pimpinan juga diharapkan dapat melakukan penentuan kebijakan apa yang akan dilakukan terkait dengan konflik yang terjadi. Lalu sebagai komunikator, meningkatkan transparansi dalam organisasi. Pimpinan diharapkan dapat membuat iklim atau lingkungan dalam organisasi lebih transparan sehingga akan mudah untuk menyelesaikan konflik dan juga konflik-konflik dapat dicegah karena lingkungan kerja yang transparan. Lalu sebagai motivator, menjaga semangat dan kolaborasi dalam tim. Pimpinan harus dapat memotivasi anak buahnya agar mereka juga tidak mudah untuk termakan hasutan dan juga sebagainya, dan selalu termotivasi untuk berfokus pada tujuan organisasi sehingga terhindar dari konflik. Lalu selanjutnya, strategi efektif dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, pimpinan harus mengidentifikasi akar permasalahan. Jangan langsung menuju ke pengambilan keputusan, tetapi harus mengidentifikasi terlebih dahulu akar permasalahan dari konflik. Kita trace ke belakang, kita cari fakta-fakta yang ada, dan ini langsung terkait dengan yang kedua, yaitu dengarkan semua pihak. Jadi dalam mencari fakta, kita cari ke semua pihak, dua-duanya, lalu yang berkonflik dua atau lebih, bisa tiga dan seterusnya. Kita cari fakta dengan mungkin bisa melakukan wawancara, tetapi terpisah, tidak bersama-sama, karena hal tersebut malah dapat menimbulkan konflik yang lain. Lalu setelah kita mencari akar permasalahan, lalu kita sudah mengatakan pernyataan kedua belah pihak, kita mencari solusi yang bersifat win-win atau menang. Jadi solusi yang kita tentukan tidak boleh berpihak pada satu pihak yang berkonflik, karena hal tersebut akan menimbulkan
kecemburuan dan pihak yang tidak merasa win ini akan merasa pimpinan menganaktirikan mereka, sehingga setelah konflik tersebut sudah diselesaikan malah akan menimbulkan konflik-konflik baru. Lalu yang keempat, bangun komunikasi yang terbuka dan positif. Nah, setelah solusi win-win ini tercapai, kita sebagai pemimpin harus membuat lingkungan yang mendukung komunikasi yang terbuka dan positif agar konflik-konflik ke depan dapat diminimalisir atau bahkan dicegah seutuhnya. Lalu dampak manajemen konflik yang baik. Yang pertama adalah meningkatkan hubungan antar karyawan. Dengan manajemen konflik yang baik, dan diharapkan hubungan antar karyawan akan terhindar dari konflik, khususnya konflik yang tidak perlu, sehingga hubungan antar karyawan akan menjadi lebih baik. Lalu mendorong inovasi dan kreativitas. Lingkungan kerja yang minim konflik akan lebih thriving, akan inovasi dan kreativitas, karena konflik tersebut pada dasarnya akan mengganggu pertumbuhan organisasi dan juga mengganggu pertumbuhan inovasi dan kreativitas. Selanjutnya, dengan terdorong inovasi dan kreativitas dapat meningkatkan produktivitas kerja. Lalu, yang keempat adalah menjaga hubungan kerja yang sehat. Dengan konflik yang minimal, maka lingkungan akan menjadi lebih nyaman dan hubungan kerja menjadi lebih sehat. Selanjutnya adalah kesalahan umum dalam mengelola. Yang pertama adalah mengabaikan konflik sehingga semakin parah. Konflik sebisa mungkin harus dapat diselesaikan di fase-fase awal agar konflik tersebut tidak menjadi lebih besar yang akan lebih susah untuk ditangani. Lalu yang kedua, tidak mendengarkan semua pihak. Seperti yang tadi pada bagian cara menyelesaikan konflik yang baik, kita harus mendengarkan semua pihak dengan adil. Apabila kita tidak mendengarkan semua pihak dengan adil, maka pihak yang tidak merasa kita adil akan beranggapan buruk terhadap kepemimpinan kita, dan di kemudian hari mungkin akan menjadi konflik-konflik baru. Lalu yang ketiga adalah mengambil keputusan tanpa memahami akar masalah. Kita sebagai pemimpin harus dapat mengetahui terlebih dahulu fakta-fakta yang ada terkait konflik yang terjadi. Kita harus mengetahui akar permasalahan yang ada agar solusi yang kita lakukan atau penentuan keputusan yang kita lakukan memang berdasarkan fakta di lapangan. Lalu yang keempat adalah bersikap otoriter tanpa kompromi. Apabila kita bersifat otoriter, maka bawahan kita otomatis tidak akan memandang kita sebagai pimpinan yang baik dan memahami mereka, sehingga malah dapat menimbulkan konflik-konflik baru. Lalu kesimpulan dari hal-hal yang tadi kita bahas adalah seorang pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik untuk menyelesaikan konflik secara efektif. Dengan strategi yang tepat, konflik dapat diubah menjadi peluang untuk perbaikan dan pertumbuhan organisasi. Demikian presentasi dari saya, Rizky Zulfikar. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Ibu Nurhayati Siregar dan juga teman-teman yang lain menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.